Oke, balik lagi di channel Van Irfandi Official, channel yang membahas seputar di bidang pertanahan, properti, baik itu jual beli, hibah, waris, apapun itu perbuatan hukum yang menyangkut tanah, apartemen, ataupun rumah. Jadi bagi kalian yang mau mendapatkan informasi ataupun mendapatkan pengetahuan baru di bidang properti, kalian bisa ikutin terus channel ini dan tonton video-video saya. Pada video kali ini saya ingin membagikan informasi terkait mengenai apa itu harta bersama, apa itu harta bawaan. Jadi biar kalian pada saat melakukan transaksi jual beli atau mau melakukan hibah tidak salah. Sehingga mengenai status tanah di sini kalian wajib tahu. Karena saya sering menemukan satu pengalaman ketika orang mau melakukan jual beli itu terjadi keributan. Contohnya seperti ini, sertifikat atas nama si istri dan tanah tersebut diperoleh selama perkawinan. Karena si istri merasa sertifikat tersebut atas nama dia, sehingga dia merasa dan berhak untuk menjual tanah tersebut sendiri tanpa melibatkan suaminya. Nah, disinilah yang sering terjadi satu sengketa, baik itu sengketa perdata maupun sengketa pidana. Jadi perlu kalian ketahui dulu mengenai asal mula kapan diperolehnya tanah tersebut, sehingga tidak terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Yang pertama mengenai tanah bawaan. Kapan sih tanah tersebut dikatakan sebagai tanah bawaan? Cara simpelnya yaitu ketika tanah tersebut kalian peroleh sebelum perkawinan, maka tanah tersebut dikatakan sebagai tanah bawaan atau kita sebut harta bawaan. Sehingga ketika kalian ingin melakukan perbuatan hukum, baik itu menjual ataupun menghibahkan, kalian tidak memerlukan persetujuan salah satu suami atau istri, karena harta tersebut merupakan hak pribadi atau individu kalian. Yang kedua mengenai apa itu harta bersama atau sering kita sebut harta gono gini. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Jadi selama perkawinan kalian beli rumah ataupun beli aset apapun, ketika kalian mau melakukan perbuatan hukum, baik itu menjual, menggadai, atau kalian mau menghibahkan, maka harus memerlukan persetujuan suami atau istri. Jadi bukan berarti ketika sertifikat atas nama si suami atau atas nama istri, si suami atau si istri berwenang menjual atau melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa melibatkan salah satu. Ketika itu statusnya harta bersama, maka suami atau istri harus terlibat untuk melakukan perbuatan hukum. Ada harta bawaan yang diperoleh selama perkawinan. Contohnya ketika kalian mendapatkan hibah atau waris dari keluarga kalian, sehingga harta tersebut bukan termasuk harta bersama walaupun diperoleh selama perkawinan. Nah, pada saat kalian ingin melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, kalian tidak memerlukan persetujuan dari suami atau istri. Maka perlu kalian perhatikan mengenai status tanah di sini. Apakah harta tersebut harta bawaan atau harta tersebut harta bersama? Ketika kalian salah dalam melakukan perbuatan hukum, maka akta ataupun perbuatan hukum yang kalian lakukan bisa cacat atau bisa dibatalkan di pengadilan. Baik, untuk video kali ini itu saja yang bisa saya bagikan. Simak terus dan ikutin terus video-video selanjutnya. Terima kasih.